Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Hamba Allah. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi perihal yang sangat penting untuk kalian simak. Namun sebelum kalian simak videonya, alangkah lebih baiknya kalian klik subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel saya agar semakin berkembang dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian karena berbagi ilmu untuk kebaikan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidupnya. Selain itu, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam dan pengajaran bagi seluruh umat manusia agar mengetahui jalan yang hak dan batil atau jalan yang benar atau yang sesat. Namun tidak sedikit orang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan kaidah atau aturan baca sehingga menggugurkan pahala dan bahkan bisa mendapatkan dosa. Baik pemirsa, inilah beberapa hal yang sering diabaikan oleh seorang muslim saat membaca Al-Quran. Pertama, sering tertukar huruf hijaiyah pada Al-Quran. Tidak sedikit orang membaca Al-Quran tidak hafal cara baca hijaiyah yang benar sehingga terdapat kesalahan saat membacanya. Perlu kalian ketahui bahwa pahala membaca Al-Quran dalam satu hurufnya terdapat satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Namun jika kita tidak benar dalam membacanya maka satu huruf tidak akan ada nilai pahalanya dan hanya mendapat pahala membaca saja. Kedua, tajwid. Kata tajwid berasal dari bahasa Arab jawada yujawidu, artinya, membaguskan. Para ulama menjelaskan bahwa tajwid berarti membaca dengan memperbagus pelafalan, sehingga kita terhindar dari pelafalan yang buruk, di mana akan merubah atau bahkan memperburuk makna bacaannya. Lalu, apakah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib? Bolehkah kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Tetapi, kita harus memperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jika kemudian seseorang melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, ia wajib memperbaiki kesalahan bacaannya. Ketiga, harakat. Harakat adalah tanda baca atau simbol yang ditulis di atas ataupun di bawah huruf Arab. Adapun tujuan penulisan harakat adalah untuk memperjelas gerakan dan cara mengucapkan huruf tersebut. Ada beberapa macam harakat yaitu fathah, dhammah, kasroh, fatatain atau tanwin fathah, damatain atau tanwin dhammah, kasratain atau tanwin kasroh, sukun, tasydid atau syaddah. Nah pemirsa, terkadang kita sering menyepelekan harokat pada saat membaca Al-Quran sehingga tak jarang kita tertukar antara cara baca fathah dengan tanwin, karena hal itu akan merubah arti bacaan. Maka berhati-hatilah saat membaca Al-Quran agar tidak terjadi kesalahan karena sangat berpengaruh pada arti bacaan yang terkandung pada setiap ayat yang tertera pada Al-Quran. Dikutip dari buku Tajwid Lengkap Asy Syafi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi dijelaskan bahwa kesalahan membaca harakat bisa berakibat fatal, yaitu mengubah makna dari kata dalam ayat yang dibaca tersebut. Keempat, panjang pendek bacaan. Panjang pendek dalam membaca teks Al-Quran dan hadis perlu diperhatikan, karena panjang pendek harakat mempengaruhi arti dan makna lafadznya. Kita sering mengabaikan hal ini karena tergesa-gesa sehingga cara bacanya tidak diperhatikan. Jika kita tidak memperhatikan panjang dan pendeknya membaca ayat pada Al-Quran maka kasusnya sama seperti poin-poin sebelumnya yaitu akan merubah arti dan makna lafadz yang terkandung pada ayat yang dibaca. Kelima, tergesa-gesa. Terkadang kita sering menargetkan khotam Quran dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam setiap membaca Al-Quran kita selalu tergesa-gesa karena mengejar target tersebut. Namun perlu kalian ketahui bahwa jika kalian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tergesa-gesa sehingga tidak memperhatikan kaidah atau aturan baca maka 10 kali khotam pun kalian tidak akan mendapat pahala dari setiap huruf yang dibaca. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya untuk tidak tergesa-gesa dalam membaca ayat suci Al-Quran. Ketergesa-gesaan adalah salah satu sifat manusia. Dalam surat Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ibnu Katsir berkata, bacalah dengan perlahan-lahan, karena hal itu akan membantu untuk memahami Al-Quran dan mentadaburinya. Dengan cara seperti itulah Rasulullah membaca Al-Quran. Aisyah berkata,
beliau membaca Al-Quran dengan tartil sehingga seolah-olah menjadi surat yang paling panjang. Beliau senantiasa memutus-mutus bacaannya ayat demi ayat. Nah pemirsa, itulah hal penting yang perlu kita ketahui, kaidah atau aturan baca yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari video ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan mengikuti kaidah membaca Al-Quran itu sangat penting untuk menjaga keaslian makna atau arti yang terkandung pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menonton video ini kita dapat mengkoreksi kembali sejauh mana kita sudah paham cara membaca Al-Quran dan bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan bahwa sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah semata dan kesalahan ada pada diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.